Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Tadi kita coba ulas satu persatu. Dan selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Jokowi. Ternyata ini memiliki Antam, posisinya 745. Jika di hold, target price-nya sebetulnya berapa untuk Antam? Pak David, silakan. Baik, Antam ini mengikuti saham-saham yang lain, mengikuti pergerakan IHSG hari ini juga menguat. Kalau masuk di level 745 itu cukup bagus. Saya lihat dari teknikalnya dia akan lama bergerak di sekitar 825-an, Mas. Oke. Nah, jadi kalau memang ingin cepat-cepat take profit, ya di sekitar level 825-an. Level 825 karena belum begitu jauh begitu ya, Pak David, jaraknya. Betul, betul. Oke, tapi Antam sebetulnya prospeknya untuk jangka yang agak lebih panjang, menengah atau mungkin panjang ini masih cukup oke atau tidak, Pak David? Untuk Antam dia memang banyak nikel. Kalau untuk emasnya dia kan trading, ya kan. Memang yang agak ditakutkan itu karena kan gini, emas kan harga emas ini udah naik kenceng kan, gara-gara mungkin situasi yang nggak bagus ini kan. Cuma memang kalau nanti ini outlook untuk emas nih. Ya. Kalau nanti vaksin jalan, kalau vaksinnya berhasil, ya mungkin harga emas bisa koreksi. Jadi mungkin kalau untuk trading, untuk trader ya mungkin indikatornya bisa dipakai ke sana sih. Oke, jadi pergerakan harga emas, jadi memang jika ingin investasinya jangka pendek, dilihat peluang-peluang yang ada, langsung take profit saja begitu ya, seiring penguatan harganya masih terus berlangsung. Kira-kira demikian, Mas. Baik, secara teknikal tadi Antam ke level 825, jadi tadi Pak Jokowi begitu ya, jika punya di 745 sepertinya masih bisa ditahan sebentar terlebih dahulu menuju level yang tadi sudah diproyeksikan oleh Pak David. Baik, semoga dapat menjawab. Sementara kita bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Dika di Sidoarjo. Pak David, ini ada dua saham yang ditanyakan, ada LSIP di 990 dan juga ada Wismilak, ini ada WIM di level 358. Kita ke LSIP terlebih dahulu di 990. Proyeksinya untuk LSIP, Pak David. Untuk LSIP dia ini dari Bollinger Band-nya ini udah menembus garis middle ya. Dan mungkin masih bisa menguat. Kalau memang ingin take profit untuk jangka pendek mungkin bisa di kisaran 1040 1050 ya. Oke, 1040 hingga 1050. Iya. Take profit jangka pendek. Tapi apakah kemudian kondisinya saat ini masih akan menguat lebih lanjutkah? Atau memang terdekatnya di situ yang bisa kita manfaatkan peluangnya? Kalau untuk jangka pendek mungkin di level 1040 1050, tapi kalau dari fundamentalnya sih saham CPO, harga CPO masih berpotensi menguat ya, karena memang mungkin agak sedikit perbaikan ekonomi global, kemudian juga demand terhadap CPO-nya mungkin kita ekspektasi di semester 2 ini, khususnya mungkin dari Cina dan India, agak meningkat ya. Jadi itu di mana meningkat mungkin akan mengerek juga harga CPO. Kalau jangka menengahnya masih oke lah. Oke, jangka menengah masih oke, seiring kondisi fundamental yang juga masih cukup baik, potensi demand yang masih akan berpotensi meningkat sehingga akan mengerek harga CPO, sementara jangka pendek 1040 bisa menjadi level yang bisa diperhatikan begitu ya untuk LSIP, itu untuk Dika di Sidoarjo. Sementara satu saham lainnya tadi ada Wismilak Makmur, WIM di level Rp358. Masih cukup menarikkah WIM kita perhatikan? Dari teknikal dia masih bisa menuju ke level 400 ya Mas ya. Masih bisa menuju ke level 400 sih. Tapi memang untuk fundamental ini kan bersamaan dengan saham-saham yang lebih besar kan, saham Sampurna, saham Gudang Garam memang agak-agak ini ya, agak-agak kurang lah untuk tahun ini ya. Oke, jadi boleh saja mungkin diperhatikan di level 400 tadi begitu ya untuk WIM ya? Ya, mendekati 400 ya. Mendekati 400 meskipun kompetitornya atau komparasinya masih bisa terlihat di saham-saham yang lain yang sepertinya masih agak cukup berat begitu. Lantas untuk HMSP sendiri mungkin adakah kemudian bisa menjadi komparasi juga untuk HMSP, Pak David? Apakah kemudian masih cukup berat juga perjalanannya sejauh ini?
Saya rasa sih untuk saham-saham rokok mungkin kita masih agak-agak inilah agak berat ya untuk tahun ini ya. Mungkin dari sisi perokoknya mungkin gara-gara COVID ini banyak sebagian yang mengurangi ya untuk dialihkan ke yang lebih dasar gitu kan, kebutuhan dasar kan. Nah, Oke. jadi agak-agak ya disitulah itunya lah. Pemberatnya lah. Oke, jadi agak cukup beratnya terutama dari sisi penjualan fundamental dari saham-saham sektor rokok begitu ya. Itu tadi ada WIM, HMSP, kemudian juga ada LSIP untuk Dika di Sidoarjo. Sementara Pak David ada telepon interaktif yang masuk juga sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Bapak Dava di Jakarta. Oke, dengan Pak Dava di Jakarta. Silakan Pak Dava. Iya Pak, saya ada Adro sudah floating profit. Saya dibeli di average 1080. Itu bisa di hold atau di bagaimana Pak? Oke. Ada raw average di 1080 ya? Iya. Oke, baik. Itu saja Pak Dava. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Dava atas pertanyaannya. Akan coba langsung dijawab oleh Pak David Manono. Pak David, Pak Dava tadi bertanya ada raw beli average di 1080. Ini seperti apa kemudian saran yang bisa diberikan? Oke, untuk level 1080 mungkin bukan saat yang momen yang bagus ya untuk masuk ya. Kalau saya lihat untuk jangka menengahnya Adoro masih bisa naik. Itu saya lihat bisa ke level ingin cepat take profit, itu bisa di sekitar 1250-an ya. Oke, 1200? 50-an. 1250-an jika memang ingin take profit jangka waktu pendek. Tapi jika agak sedikit panjang? Itu bisa ke 1300-an Mas. Oke, 1300-an. 1250-an dan juga 1300 ternyata Pak Dava. Itu yang bisa menjadi target price terdekat atau level-level yang bisa diperhatikan untuk Adaro dengan average di 1080. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda kali ini. Dan Pak David, ternyata pertanyaan dari Pak Dava tadi menjadi ujung talk show kita di sore hari ini. Terima kasih banyak atas informasi dan juga analisisnya. Sama-sama Pak. Ya, sukses selalu dan jaga kesehatan. Ya pemirsa, demikian perjumpaan kita di IDX Second Session Closing kali ini. Jangan lupa saksikan Second Session Closing setiap Senin sampai Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel. Saya Fajar Royong, terima kasih. Sampai jumpa.